14 Mei 1998 berlangsung Sinode khusus untuk Asia di Roma. Kebetulan waktu itu saya termasuk dalam anggota keputusan KWI yang terdiri dari 9 unsur. Hal yang bagi saya mengesankan adalah pada hari pertama berlangsungnya sinode itu, saya ingat setelah Paus Yohanes Paulus II memimpin renungan dan ibadah pagi, beliau berdiri dan menunjuk kepada kami para peserta sinode, "Don't forget, Jesus is a nation." Jangan lupa, Yesus itu orang Asia. Pada ternyata para peserta sinode itu cukup kreatif. Pada hari-hari berikutnya beredar sebuah anekdot di kalangan para peserta sebagai tanggapan atas peringatan dari Paus Yohanes Paulus II itu. Jangan lupa, Yesus itu orang Asia. Kira-kira tingkatnya adalah ini. Ya benar, Yesus itu orang Asia. Orang tuanya, papa dan mamanya itu orang asli Asia. Dan mereka mendidik anaknya Yesus dan mengenkulturasikan anaknya itu ke dalam budaya asli. Tetapi kemudian Yesus yang sama merantau ke barat, dan di barat berkembang belasan abad, baru akhirnya pulang kampung. Jadi pulang kampung asalnya setelah dewasa di perantauan barat. Dan kasihan sekali, orang-orang sekampungnya tidak mengenal dia lagi. Dia dianggap orang asing. Bahkan di banyak negara di Asia, bukan saja dia dianggap orang asing, tetapi agama Kristen yang membawa nama Yesus dianggap sebagai agama penjajah. Saya harap kalian, khususnya anak-anakku, mau memahami sindiran agama yang ada dalam anekdot itu. Apakah kita sadar bahwa di Asia, tempat kelahiran kekristenan, tempat lahirnya Yesus Kristus, berapa negara di mana penganut Kristen adalah mayoritas? Kecuali Filipina dan Timor Leste, tidak ada negara lain di Asia di mana kekristenan itu mempunyai penganut yang besar, ya kan? Tidak ada. Bahkan di Indonesia, kekristenan tidak saja digambarkan sebagai agama asing, tetapi agama penjajah. Ya kan? Saya ketika mendengar peristiwa yang memprihatinkan beberapa hari yang lalu tentang persekusi yang dialami oleh kelompok mahasiswa Katolik di sebuah tempat di Tangerang,
Yesus Kristus, orang Asia dibenci di tanah kelahirannya sendiri namanya Mesir. Artinya apa? Artinya kekristenan yang lahir di Asia, berasal dari Asia, itu tercerah dari akar budaya Asia dan tertanam di budaya Barat. Dan baru sesudah tertanam dan mendewasa di tanah Barat, baru kembali dan kembali menjadi sosok yang asing bagi budaya Asia, ya kan? Bagi budaya kita sendiri. Dan oleh karena itu kalian dapat mengerti bahwa salah satu tema yang kuat sekali terbahas di dalam sinode para uskup khusus Asia adalah apa yang disebut inkulturasi. Para uskup dari Asia sadar bahwa memang keadaan fakta yang dihadapi oleh kekristenan di Asia itu memprihatinkan tapi juga memalukan. Bahwa bagaimana mungkin agama yang aslinya lahir di Asia sendiri dianggap sebagai agama asing. Nah, itulah sebabnya Konsili Vatikan II tampil dengan apa yang sekarang itu lazim disebut gerakan inkulturasi. Gerakan inkulturasi jangan sederhana maknanya. Bagaimana saya sebagai orang Indonesia, dan Indonesia saja itu berapa ratus budaya yang ada, bahkan barangkali lebih seribu budaya. Bagaimana saya sebagai orang Indonesia menghayati iman Kristiani saya dalam budaya saya, itulah inti dari inkulturasi. Nah, ini kita kembali ke perayaan seabad KWI. Saya ingat pada tahun 1995 ketika bangsa ini dengan penuh sukacita merayakan pesta emas kemerdekaannya, 50 tahun kemerdekaannya, Gereja Katolik Indonesia juga tampil dan merayakan bersyukur kemerdekaan, pesta kemerdekaan, pesta kemerdekaan dengan suatu kegiatan akbar yang ketika itu disebut Sidang Agung KWI Umat. Sidang Agung KWI Umat artinya apa? Satu segi yang penting dari situ ialah pada peristiwa bersejarah pesta emas kemerdekaan bangsa Indonesia ini, Gereja Katolik Indonesia juga merayakannya dengan tampil perayaan itu antara kesatuan para wali gereja bersama umat, sehingga satu hal penting sekali dari sidang KWI umat adalah apa yang sekarang ini disebut sinodalitas, berjalan bersama.
Dan ini sesuai dengan tema perayaan Sabat KWI bersama membangun gereja bangsa. Itu yang sudah dirayakan secara resmi pada tahun 1995. Itu hal yang sangat penting. Merayakan dalam situasi bersama simultanitas antara agama dan umat. Itu yang hal lain yang sangat penting dari itu adalah tingkat yang keluar dari sidang agung KWI umat ini. Tingkat yang lahir dari sana adalah ini: Gereja Katolik Indonesia bertekad menjadi sebuah gereja yang sungguh memasukkan di atas semboyan 100% Katolik, 100% Indonesia. Ini sangat penting. Unsur ketiga yang sangat penting dari itu adalah keputusan ini bahwa peristiwa akbar itu akan dilanjutkan berkelanjutan setiap 5 tahun sekali, dan itu konsekuen dilaksanakan. Kemudian tidak lagi menggunakan nama sidang agung itu, tetapi berubah menjadi sakti. Sakti, saya harap semua tahu apa kepanjangan dari sakti. Sidang agung Gereja Katolik Indonesia itu persatuan antara agama dan umat bersama-sama. Ini penting sekali. Jadi kemudian 1995 lalu yang kedua itu 5 tahun kemudian tahun 2000, lalu 2005, 2010, 2015, tetapi akibat pula COVID-19 perayaan 2020 gagal dilaksanakan. Mudah-mudahan nanti berikutnya itu dilakukan. Apa artinya sebenarnya? Artinya bahwa Gereja Katolik Indonesia ingin berupaya supaya dia tidak terus-menerus dipandang sebagai agama asing. Dia adalah agama asli Asia, tetapi tidak dihayati dalam budaya-budaya Asia yang begitu heterogen, begitu beragam. Tetapi jadi itulah, jadi apa yang tekad yang ditegaskan dalam keputusan atau tekad dari sidang agung KWI umat 1995 dalam rangka persatuan kemerdekaan Indonesia adalah tekad untuk melaksanakan gerakan inkulturasi sampai kekristenan itu yang asal usulnya itu adalah lahir di Asia, tidak lagi menjadi asing bagi orang Asia sendiri, tidak lagi menjadi asing bagi kita sekalian, tapi memang kita menghayati iman Kristiani kita dalam budaya Asia, dalam budaya kita, dan untuk Indonesia itulah budaya Indonesia. Nah, Gereja Katolik Indonesia di bawah pendampingan para wali gereja Indonesia berupaya untuk kembali menanamkan iman Kristiani, iman Katolik dalam budaya Asia. Tidak mungkin dalam satu ini kepada segi dari sini nanti saya ditulis kepada bukan satu hari
kerawanan untuk berpenuh mengenai itu. Tapi saya yang tidak, saya juga tidak setuju. Tetapi beberapa hal dari tingkat apa yang telah dibuat oleh Gereja Katolik Indonesia di bawah pendampingan para wali gereja dalam upaya menanamkan kembali iman Kristiani, iman Katolik itu dalam budaya asli. Saya hanya mau menyebut dua hal sebagai contoh supaya mengerti dan memahami. Dalam bidang liturgi, kita sekarang sudah punya beberapa buku memulai dari lagu ibadah yang digali dari langgam budaya, langgam seni, musik dan seni suara Indonesia. Ada disitu dan beberapa buku lain. Jadi berkat tekad pusat musik liturgi Yogyakarta lahirlah buku Muhamad Bapak. Dan kemudian berkat upaya komisi liturgi KWI lahirlah itu disitu. Sayang sekali bahwa di dalamnya jadi kurang lampu-lampu apa namanya berarti, tetapi ada di dalam. Dan lagu-lagu ini banyak yang sudah menjadi lagu-lagu ibadah umat Katolik di seluruh Indonesia. Pada hari ini, ketika kita merayakan umat Katolik Indonesia mengangkat puji dan syukur berkenaan dengan Hari Raya Pentakosta, tetapi juga berkenaan dengan perayaan abad KWI, saya percaya di banyak tempat, banyak gereja di seluruh pelosok Nusantara ini lagu-lagu itu jadi dinyanyikan dengan bangga oleh umat sebagai milik umat sendiri. Saya itu seringkali suka di dalam televisi ketika ada acara yang disebut parade musik dan budaya kesenian Indonesia. Tetapi maaf sebagai orang peraga, ketika mendengarkan lagu-lagu dari daerah-daerah lain, spontan saya berkata itu bukan budaya saya, budaya asing Indonesia. Tetapi ini saya mau bertanya, tadi dengan penuh semangat, hikmat dan cahaya, kalian menyanyikan diri dan gloria dalam daerah Minahasa. Saya mau bertanya, apakah masih ada dari kalian yang protes waktu ini yang mengatakan itu bukan budaya saya? Ada? Tolong angkat tangan. Tidak ada. Artinya apa? Artinya seni langgam yang berasal dari salah satu suku bangsa di Indonesia ini dalam gereja Katolik berkat gerakan inkulturasi telah menjadi milik seluruh umat Katolik Indonesia. Jangan lupa itu. Dengan syahdu ketika kalian menyanyikannya, dan saya juga
hasil dari gerakan inkulturasi dalam bidang musik liturgi. Dan sadarlah dengan bahwa ini tidak saja menjadi kekayaan gereja Katolik, baik gereja Katolik tingkat nasional Indonesia, tetapi juga sekaligus memperkaya gereja Celesta itu di seluruh Indonesia. Ketika kita menyanyikan itu, kita sudah merasakan itu adalah milik kita sebagai umat Indonesia. Tetapi jangan lupa segi dari itu, yaitulah dengan demikian gereja Katolik Indonesia telah memberi satu contoh model bagaimana kita berupaya membangun apa yang oleh bangsa ini dirindukan sejak lahirnya sebagai satu bangsa, yaitu terciptanya satu budaya bangsa. Sekarang itu bagaimana? Yang ada adalah lagu-lagu dan kekayaan seni dan budaya daerah begitu banyak, tetapi itu adalah milik dari daerah tersebut. Tetapi gereja Katolik Indonesia dengan gerakan inkulturasi telah menjadikannya sebagai milik gereja Katolik seluruh Indonesia. Itu luar biasa. Dan dengan demikian memberi contoh kepada bangsa ini bagaimana menciptakan budaya bangsa yang dirindukan. Saya berpikir seandainya kelompok-kelompok semua agama yang ada di Indonesia, entah dalam bidang apapun, menempuh seperti itu, lama-kelamaan membuat supaya kekayaan budaya daerah kita begitu beragam, begitu kaya, akhirnya menjadi rasa sebagai milik saya sebagai warga negara Indonesia. Lalu tercipta budaya bangsa. Itu ini sudah tercipta, sedang tercipta di lingkungan gereja Katolik Indonesia lewat gerakan inkulturasi. Gereja Katolik Indonesia telah memberikan ladang bagaimana upaya membangun dan menciptakan sebuah budaya bangsa dari unsur-unsur budaya lokal, budaya lokal. Sekarang ini lagu-lagu kulturatif di dalam hukum adat kepada suku itu menjadi milik kita. Dan kita sebagai warga umat Katolik Indonesia dengan bangga mengatakan itu milik kami sebagai orang Katolik Indonesia. Itu penting kita rayakan. Itu gerakan dalam bidang liturgi. Saya mau memberikan contoh lain di mana gereja kita telah meretas jalan yang sangat penting untuk bangsa. Dan itu saya mau mengatakan itu adalah yang dipelopori oleh kelompok Setani dan oleh gerakan. Barangkali salah satu-satunya agama yang mempunyai jenjang pendidikan bertingkat dan berkelanjutan dari basis sampai ke gereja Celesta hanya gereja Katolik. Kalau kita
pembinaan anak dan remaja dalam gerakan sekali itu untuk sampai sekarang baru sampai pada tingkat nasional ya. Dan jadi dari basis dari stasi paroki wilayah kehidupan keuskupan lalu regional dan sampai pada tingkat nasional sudah ada dengan jambore sekali jambore nasional dan yang sudah sampai pada tingkat selesai adalah di lingkungan OMK mulai dari basis sampai ke gereja selesai ada setiap tahun merayakan pada tingkat paroki, pada tingkat kehidupan, lalu pada tingkat keuskupan, lalu meningkat lagi pada tingkat nasional, lalu meningkat lagi pada tingkat benua itu Asian Youth Day, lalu akhirnya meningkat ke tingkat gereja selesai World Youth Day. Itu nah, untuk mengetahui apa yang terjadi dalam pembinaan berjenjang seperti itu, kita harus satu-satu kali mengambil bagian di dalamnya. Salah satu yang bagi saya paling mengesankan adalah soal terbangunnya persaudaraan yang kuat. Bayangkanlah pada tingkat anak-anak remaja atau tingkat OMK yang baru pertama kali bertemu dan berasal dari begitu banyak daerah wilayah yang ini hanya bertemu beberapa hal sudah tercipta persaudaraan yang luar biasa. Mereka mengalami dan itu paling nampak ketika diadakan malam-malam ketika mereka masing-masing kelompok tampil dengan penampilan budaya daerah masing-masing dengan spontan lain itu terlibat dan terungkap persaudaraan yang begitu ketat dan begitu dan para pembina itu tidak mudah untuk menggantikan itu. Mereka meluap dalam persaudaraan. Nah, saya lalu ketika itu berpikir elit negara ini terlalu ambil dengan NKRI harga mati kan? NKRI harga mati. Tapi pertanyaan saya ketika elit kita mengucapkan apakah itu keluar dari hati mereka atau dari sini saja? Dan saya yakin selama NKRI itu harga mati itu hanya tinggal pada tataran politik, dia akan tetap rapuh. Dia harus sampai ke hati, menjadi pengalaman dari hati. Dan inilah yang kita lihat terjadi pada pembinaan berjenjang orang muda, anak-anak, remaja dan orang-orang. Oleh karena itu saya yakin ketika orang muda Katolik yang telah mengalami pembinaan seperti ini, saya bisa mengerti bahwa ada yang kalau ada yang pernah mengikuti orang muda ini merindu-rindu kapan lagi karena mereka mengalami persaudaraan di sini. Ketika mereka bicara mengenai NKRI harga mati, ini tidak keluar hanya dari sini, tapi dari sini, dari hati. Karena mereka saudara-saudara dan ini terjadi dalam anak-anak dan
bersama membangun gereja dan bangsa itu sungguh mendalam. Dan mari kita syukuri, tetapi mensyukuri saja dan tidak sampai puas itu tidak cukup. Kita harus sebelumnya terus langkah maju, membangun gereja, membangun bangsa. 100% Katolik, 100% Indonesia. Oleh karena itu, sekarang saya bicara kepada para calon semalam, kalian pada hari ini mau didewasakan sebagai orang-orang yang beriman Katolik, dan dewasa sebagai orang Katolik tidak pernah boleh lupa sebagai orang Katolik Indonesia, ya kan? Dan karena itu, manusia yang Katolik yang dewasa dalam iman adalah manusia Katolik yang mempunyai secara sadar prinsip itu, 100% Katolik, 100% Indonesia. Oleh karena itu, marilah menyerukan, saya Katolik, saya Indonesia, saya Pancasila. Ayo bersama-sama. Saya Katolik, saya Indonesia, saya Pancasila. Amin. 100% Katolik, 100%. Sige. Ada terus anggota. Krishna. Yang Krishna. Yang Krishna ji. Yang mulia Bapak Uskup Agung Uskupan Agung Makassar, Monsenyer John Kuala, pada hari ini umat Katolik Paroki Santo Yosef Boto-Boto yang berjumlah 98 orang ingin menerima serta bersama Bapak Uskup agar mereka dapat menjadi umat Katolik yang dewasa imannya dan menerima pemenuhan inisiasi sebagai orang Katolik. Terima kasih kepada peserta paroki, Dewan Pastoral Paroki, Ketua Umum, para pendamping dan semua saya yang telah membantu menyiapkan calon penerima sakramen Kristus. Bagi saudara dan anak-anak sekalian,
Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita sadar ketika kita melafalkan hafal mati syahadat itu? Apa intinya sebetulnya? Intinya sangat sederhana. Pasal 1 sampai 8 itu menyangkut inti iman kita, yaitu percaya kepada Allah yang Maha Esa, yang ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. pasal 1 sampai 8, pasal 2 sampai 7, yaitu 6 pasal mengenai perbedaan kedua dalam keutamaan Putra, dan pasal 8 mengenai Roh Kudus. Pasal 9 mengenai gereja yang dalam syahadat panjang diberi 4 cirinya yang mendasar, yaitu gereja Satu Kudus, yang satu Kudus, Katolik dan Apostolik. Kudus, Katolik dan Apostolik. Katolik dan Apostolik. Apostolik. Kudus. pasal 10 mengenai aku percaya akan pengampunan dosa. Dan pasal 11 itulah yang kita harapkan sebagai manusia yang percaya iman Katolik, dan itu yang menyebabkan kita tetap tinggal sebagai orang Katolik. Karena kalau tidak ada yang itu, saya juga tidak tetap Katolik. Tetapi itulah apa itu pasal 11, aku percaya akan Bangkitan. dan pasal 12 aku percaya akan hidup yang kekal. Jadi sederhana sekali itu iman kita. Aku percaya akan Allah yang Maha Esa, yang adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. aku percaya akan gereja, Gereja aku percaya akan Kudus dan akan kebangkitan badan kekal. inti dari syahadat yang ada semua hafal mati, tetapi saya kadang-kadang hafalan mati kita memahami inti. Nah, dengan demikian saya berharap bahwa jawaban kita itu mempunyai makna dan tidak salah. Oleh karena itu jawab di bagian pertama. Jadi apakah saudara-saudari menolak setan segala perbuatan dan tipu muslimnya? Dan jangan lupa termasuk dalam tipu setan. Apa namanya? Bahaya pada segala macam apa yang paling mengancam pada segala
kali ketiga yang langsung dikaitkan dengan unsur-unsur mengenai gereja dan kesadarannya terus karena kaitannya dengan gereja dengan umat yang percaya orang sekali. Kata-kata disatukan percaya saudara-saudara akan kudus, gereja yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan para mati. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah melahirkan kembali para hamba-Mu ini dari air dan Roh Kudus dan membebaskan mereka dari dosa. Sudilah kiranya mencurahkan Roh Kudus waktu itu kepada mereka. Semoga mereka tahu anugerah roh kebijaksanaan dan roh akal budi, roh nasihat dan roh